Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Menikmati masa demi masa, walau terasa berat tapi ini yang saya rasa. Jangan hanya tidur bermimpi untuk berlibur, saldo bertambah karena kerja yang setabur. Saya sadar saya bukan orang kaya, harus berusaha dengan susah payah. Keras jalan raya tempuh tanpa menyerah, jalan masih panjang, umur masih muda. Atur waktu, lokasi yang tepat, menghilangkan rasa bosan yang masih melekat. Lingkari tanggal, liburan bakal happy enjoy selalu walau tak punya pacar. Coba kasih slow, ayo dong let's go. Pasti happy tuh, para haters don't keep on. Damn, chill, we holiday with my bro. Seruput cappuccino. Jika punya waktu takkan sia-siakan, detik demi detik mari abadikan. Semua ini indah meski nanti ditinggalkan. Ada kesempatan masa harus dibiarkan. Jangan selalu kaku jalani hidup ini. Banyak atau sedikit harus kau syukuri. Kalau bukan sekarang baru mau kapan lagi. 3, 2, 1. Lekas tuh pergi, liburan saya buat happy. Lepas beban selama ini, cara pusing nengok lagi. Kas naik tuh lagi, saatnya kita party. Lengkapi momen mari, yeah. Kerja ada batas jangan sampai mati, yeah. Gunung akan saya mendaki, langkah demi langkah saya berjalan pasti. Memang hidup ini hanya sekali, buang masa lalu takkan saya sesali. Ciptakan angka, jadilah pemenang. Tak ada rasa ragu untuk maju terus ke depan. Rezeki tanpa batas, macam angka 8. Malam pun tiba, angkat bintang ke awan. Coba sedikit santai, mungkin perlu holiday ke pantai baru. Kau coba santai sejenak, nikmati angin melambai. Lepas sama beban yang menerka dari pagi, tembus malam pena kertas kursi kantor sampai lupa makan. Karena liburan yang kau butuhkan, setiap hari setiap bulan 8 jam. Otak keram, badan yang ado karena kurang senang. Kerja Senin Sabtu, mentari terbenam, kabut selimuti mentari. Pulau kapok masih nyaman tempati, dimensi waktu tidak mau kompromi. Kicau burung aktivitas ucap selamat pagi. Cahaya terbitku dari timur, nuansa budayaku takkan luntur. menyatu dengan alam. Ini sudah kultur surga Indonesia. Lekas tuh pergi, liburan saya buat happy. Lepas beban selama ini, tara pusing nengok lagi. Kas naik tuh lagi, saatnya kita party. Lengkapi momen mari, yeah. Kerja ada batas jangan sampai mati, yeah. Lekas tuh pergi, liburan saya buat happy. Lepas beban selama ini, tara pusing nengok lagi. Kas naik tuh lagi, saatnya kita party. Lengkapi momen mari, yeah. Kerja ada batas jangan sampai mati, yeah. Pendengar dan pemirsa RRI Net Live Music, jumpa lagi dari RRI Sorong dan kali ini bersama saya Rama. Untuk hari ini saya punya salah satu talent penyanyi yang cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa bintang tamu di RRI Net Live Music sebelum-sebelumnya dari Kota Sorong. Dan kali ini saya bersama GBF. Cek GBF. Ya. Kok lemes ya? Semangat, tenang. Harapan apa tadi? Nasi, roti, selai, banyak harusnya enak sekali. Oke, GBF. Ya. Bisa perkenalan satu-satu kah?
Mau dari mana nih? Dari yang paling ujung nih. Oke, dari sana duluan. Ah. Perkenalkan, sapu nama Harry, biasa dipanggil Harry Nation. Sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Mario, biasa dipanggil Mario Ojer. Kira Mario Bros. Bisa jadi. Oh iya. Mario Bros. Cocok dengan Dan. Perkenalkan, nama saya Kevin aka Saint Key. Iya. Iya, karena biasa kalau rapper begitu pasti ada inisialnya. Iya, dulu. Lanjut satu-satu. Perkenalkan, nama saya Afid Bas. Bas. Ya, yang terakhir paling kurs. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Brian Patiapon, aka Slacker B. Slacker B. Yes. Wis. GBF. Ya, Kenapa namanya GBF? ceritanya itu dulu kita punya satu grup. Dulu kan hip hop itu identik dengan kata harus beramai. Kurang lebih ada 6 orang, tapi nanti pasti di dalamnya ada grup besar. Oh, jadi kayak kalau cuma satu-satu orang begitu kayak tidak seru begitu ya? Ya, jadi dulu itu jarang kita lihat rapper solo, jarang. Pasti punya teman, paling sedikit 2. Kadang rame-rame juga. Ya, kadang rame. Jadi yang penting bikin rame begitu ya. Ya, jadi kita dulu itu GBF punya banyak teman-teman banyak. Cuma semakin ke sini kita sudah bukan lagi grup, dalam arti yang lain bisa explore hobinya atau kesenangannya masing-masing. Jadi ke sini lagi tuh, kalau dulu namanya itu Generation Boys Family. Dulu. Ya. Oke. Nah, itu waktu masih banyak dia ada kata boys family, jadi generasi keluarga laki-laki. Jadi kayak macam kita sebagai laki-laki itu menjadi generasi, maksudnya seperti terserah generasi itu bisa generasi dalam berkarya. Ya mungkin namanya laki-laki bisa ya bekerja dan sebagainya. Intinya Tapi tidak begal tuh. Bukan. Lebih ke rapper. Tapi dulu banyaknya GBF itu sampai berapa orang? Berapa ya? Banyak pokoknya. Banyak. Kita jari tidak cukup. dulu kalau lomba kita pernah kayak 1 tribun gor, kurang lebih kita masih bisa dapat jamu banyak gitu. Banyak ya. Ya itu dulu. Terus sekarang setelah dulu namanya Generation Boys Family. Ya. Sekarang Jadi God bless forever. Kenapa God bless sekarang berubah jadi God bless? Apakah kalian sudah berpindah jadi kayak anak-anak Tuhan? Karena kalau kita masih pakai boys, seandainya ada cewek yang mau masuk jadi talent susah rap ya. di kita, jadinya kita sempat dulu buat GBF, NGBF sama Generation Girl, berarti GGF. Oh, jadi ada 2 dulu. 3. Ada 3. Ya, sampai 3. Maksudnya dibuat nama yang gara-gara mau dibuat pemecahnya jauhi dari kata boys. Jadi akhirnya itu dulu. Jadi sampai yang sekarang ini karena kita pikir kita lebih memahami produksi atau mau produksi satu talent, kita nggak mungkin lagi mau ambil cuma laki-laki. Oh. Jadi kalau seandainya ada yang mau gabung, kita sebenarnya sudah bukan lagi grup tapi lebih kayak home recording. Oke, jadi kayak siapa yang mau ngetek lagu, siapa yang mau rekaman boleh datang begitu. Tidak harus personil dari GBF saja. Ya benar. Jadi sekarang sudah jadi kayak mau dibilang label. Jadi makanya GBF Music. God bless forever music. Jadi kita musik yang memberkati, dalam arti kita harus buat dari musik itu bisa memberkati. Bukan soal pujian yang keluar, tapi setidaknya kayak macam jadi berkat. Jadi mungkin dari penghasilan atau kita punya kesenangan tersendiri dengan musik. Jadi makanya nama God bless forever. Jadi Tuhan memberkati musik itu selamanya. Ini yang buat siapa? Saya kebetulan. Harry. Ya. Kapan tuh, Her? 2 tahun yang lalu? Bukan. Dari kita mulai namanya 2013. Berarti sudah 10 tahun ya? Kurang lebih. 10 tahun. Jadi 18 November 18 10 13. Jadi 18 Oktober. Terus apa yang bikin kok mau bikin GBF ini? Maksudnya dapat inspirasi dari mana atau sempat kayak punya tongkrongan yang ternyata di situ isinya sama semua anak-anak rap atau dari mereka ada yang bahkan punya beberapa karya, atau apa sih yang mendasari kok bikin GBF ini? Yang pertama
hobi dengan rap, maksudnya senang sekali dengan musik rap. Dengarkan kita punya kakak-kakak dulu yang duluan launching di 2009, intinya belum bilang tua-tua dinas punya lagu, kita kayak suka, wah ini bikin lagu nih gimana, ada kita punya vokal direkam bisa dengar MP3 bawa-bawa, apalagi bisa dulu masuk di Reverb Nation sebelum ada YouTube. Itu sangat senang sekali, jadi kayak penasarannya kita lebih. Oh iya, memang dulu Reverb Nation ya. Ya, penasaran sekali. Oh iya betul, dulu belum ada Spotify dan lain sebagainya, itu masih lewat situ. Iya, terus kenapa? Ini saya tanya di Bas sudah. Bas, kenapa kau memilih musik R&B? Kalau soal musik R&B, kalau saya pribadi, saya memilih lagu itu karena dengan genre R&B saya bisa menyampaikan saya punya keresahan yang ada dalam hidup gitu. Jadi macam soalnya saat, saya lagi jatuh lagi begini, saya sampaikan lewat lagu R&B gitu. Kalau karena R&B tuh kayak menjiwai kayak kita sebagai laki-laki gitu. Kalau lagu-lagu pop kan kalian kayak, kok bikin lagu galau-galau, kok kayak bencong saja. Oke. pendapatnya Bas itu ya. Nah Bas, terus yang kasih kenalku musik R&B ini siapa? Oh kalau saya kebetulan Kakak Heri, dia yang kasih. Heri yang kasih kenal. Jadi kayak karena Heri pernah kasih denger lagu akhirnya suka. Iya suka. Oke. Terus dari teman-teman semua, mungkinkah ada yang punya alasan sampai akhirnya terus memilih musik R&B sebagai apa ya, salah satu musik yang menjadi tujuan dari karya teman-teman berdua? Mungkin teman-teman semua mungkin ada yang punya alasan kenapa hal itu terjadi. Apa sih yang spesial dari musik R&B ini buat kalian? Mungkin bisa dijawab dari kita punya beatmaker langsung aja sudah. Oh, silakan. Come on, Senki. Kalau soal kesenangan musik R&B gimana? Kalau untuk saya senang aja. Senang saja. Iya, Tapi selain itu pernahkah aku dengar musik koplo? Koplo itu asik juga sebenarnya. Dangdutan. Kalau koplo saya kurang favorit sih. Oh, kurang favorit ya. Kalau untuk genre lain boleh lah. Terus R&B, musisi yang jadi kayak panutan kah orang bilang kah, atau acuan begitu dalam kau bikin musik-musik R&B siapa? Kalau saya Chris Brown. Terus Tory Lanez, siapa Giveon juga boleh. Nah, ini yang seru tadi di lagu awal judulnya Jang Harap Bale. Iya benar. Jang Harap Bale. Benar. Nah, Jang Harap Bale ini ceritanya tentang apa? Ada siapa yang buat? Saya kebetulan. Dia yang buat. Ya. Cerita tentang apa nih Jang Harap Bale ini, Her? Jadi mungkin di sini awal saya cerita nih. Jadi cerita baru pertama kali nih. hanya untuk di RRI Sorong aja. Wow, keren nih. Ya. Gimana? Jadi cerita ini sebenarnya ini kisah cinta SMP. Iya, jadi cinta monyet. Jadi lumayan pro juga Heri, berarti SMP pacaran. Enggak, cinta monyet, bukan cinta monyet. Kalau cinta monyet kan gini-gini kan. Yang kalau masuk sekolah terus terlihat dia kayak sedih galau sekali gitu ya. Ngintip-ngintip samping kantin. Ya, jalan pegang tangan, ya. Aduh, itu sudah. Ya, jadi kurang lebih ini cerita tentang intinya itu waktu kisahnya ada di sana, tapi sedikit kalau menceritakan garisnya itu kalau menceritakan mereka ini punya persahabatan, laki-laki 2 dengan perempuan 1 itu bersahabatan. Cuma di satu momen ketika perempuan ini dengan teman yang satu ini pacaran. Ya. Nanti di saat dia teman sendiri nih. Iya, kurang lebih kayak gitu. Terus saya tidak mau bawa ke situ, tapi maksudnya saya ceritakan aja. Oh iya, maksudnya jadi ibaratnya kayak kupu teman sendiri yang ternyata pacaran sama kupu orang yang kau suka begitu. Bukan, jadi saya punya pacar gitu dengan teman saya. Jadi kayak dia maunya dengan saya, tapi nanti di belakang saya nikung. Oh gitu. Ya, makanya di situ kambaku polo ado. Jadi ada satu momen ketika saya lihat mereka itu begitulah intinya. Saya kurang tahu mau dideskripsikan bagaimana, tapi setidaknya dekat dan itu memang buat hati resah kan gitu. Oke, ternyata aku teman aku makan saya sendiri. Ya, gitu. jadi makanya. Ya. Tadi Kas dengar ada lirik ini kan teriak yang ho beginikah yang kau balas untuk saya percuma saya sayang tulus saya bilang silakan kau pergi. Salut sahabat kau punya cara.
Pintar kamu dua mau atur kata. Jadi kayak macam dong ini pintar main di belakang gitu. Jadi gue. Tapi memang banyak yang sekarang yang su begitu-begitu tuh memang banyak ya. Bas main. Ibas ada perasaan tersendiri kau. Banyak memang kalau kayak gitu banyak memang. Kayaknya Mas ini entah pelaku kah korban, bisa tidak tahu nih Mas. Kali ini kayaknya pelaku kapan. Oke, dan untuk pemirsa serta pendengar RRI Net Live Musik serta para penonton semuanya, kita akan balik lagi untuk bertanya-tanya lagi bersama teman-teman GBF ini. Yang jelas jangan kemana-mana karena berikutnya ada lagu dengan judul Liburan Lofi. Ya, Liburan Lofi. Salah jaga cinta, oh lelah di waktu, kau tipu semua dengan bahagia. Selama setahun kamu dua bermain di belakang seakan terlupa saya pikir kau setia, kambaku polo, aduh jangan harap balik. Sio, mana mungkin kau mau dapat cinta yang mengerti kau seperti saya. Kambaku polo, aduh jangan harap balik. Yo, mana mungkin kau mau dapat cinta yang mengerti kau seperti saya. Kalau lagi kita seperti sinar mentari senja, sudah cukup buang waktu, silakanlah pergi saja. Mungkin saya kalah sama dia yang selalu kau puja. Bahagialah selalu, semoga hidup bersahaja. Omong kosong dengan apa yang kau bilang. Bersama berjuang tiba-tiba kau menghilang. Oh ternyata diam-diam ketahuan main silang. Jangan pernah balik lagi karena hati sudah dipalang. Oh, beginikah yang kau balas untuk saya? Percuma saya sayang, dulu saya bilang silakan kau pikir. Salut sahabat kau punya cara, pintar kamu dua mau atur kata. Di depan saya kau bilang terada, mungkin saya buta anggap tiada. Tak bisa lagi berpikir dengan utuh, bergerak selalu ikuti irama tubuh. Entah ada apa dengan rasa yang pernah tumbuh. Semua sudah hilang pergi dan berlalu. Hati kini sudah penuh dengan keraguan, gelisah meliputi hati dan juga pikiran. Hanya menunggu kau menjawab sebuah kepastian, karena aku bingung pada siapa cintaku berdua. Kambaku polo, aduh jangan harap balik. Sio, mana mungkin kau mau dapat cinta yang mengerti kau seperti saya. Kambaku polo, aduh jangan harap balik. Sio, mana mungkin kau mau dapat cinta yang mengerti kau seperti saya. Kambaku polo, aduh jangan harap balik. Sio, mana mungkin kau mau dapat cinta yang mengerti kau seperti saya. Kambaku polo, aduh jangan harap balik. Sio, mana mungkin kau mau dapat cinta yang mengerti kau seperti saya, sayang. Liburan Lofi. Yap. Ini siapa yang cipta? Heri itu juga.
Kebetulan otaknya saya juga. Tapi dibantu sama teman-teman. Jadi jadi satu teman yang tadi harusnya ada rap di dalamnya yang nama Sayul. Sayul, Ya, dia ada keinginan buat satu lagu, terus kita bingung tema. Tapi tiba-tiba dia kayak soal dia punya pekerjaan, dia curhat gitu kayak, aduh resah kayak macam capek kayak macam siapa malas kayak mau kerja dance saja kan, hobinya dance kan. Dance kah rap kah, cari uang dari situ aja, fashion ceritanya. Jadi kayak macam kenapa, maksudnya kan ku kerja enak, sudah pegawai tetap dan sebagainya, kenapa ku harus ke jalan kayak orang begini kayak gitu. Aduh tapi saya kayak kurang, kayak tidak keluar dan saya hati aja. Saya kayak pengen liburan kah, maksudnya jalan bagaimana kayak kamu gini kah, kayak gitu. Jadi saya bilang, tapi kau harus tahu ini plus minus ada. Liburan ada, bisa liburan tapi uang kurang. Kok ada uang tapi terus liburan. Nah terciptalah lagi akhirnya lagu itu bilang kerja ada batas, jangan sampai mati. Jadi kayak macam kita bilang memang kerja ini butuh liburan kurang lebih. Iya, jadi kayak kerja memang kebutuhan, tapi healing juga kebutuhan. Ya gitu. itu juga sangat penting masalahnya. Ya, tapi kenapa lofi? Lo-fi itu sebenarnya genre. Jadi lo-fi. Ya, ini ada dua. Jadi beatmaker kita waktu itu ada buat 2 beat. Beat yang pertama itu dia memang betul R&B sekali. Kalau yang pertama itu R&B, cuma tadi saya tidak bawakan. Yang saya bawakan dia versi lo-fi-nya karena lebih enak Dia dan tenang. lebih ini ya, lebih kayak ke pop dikit seperti itu ya. Ya, Oh lebih beda. tenang. Nah jadi makanya terus dari beatmaker juga bisa jelaskan kenapa lo-fi di lagu itu cocok. Kebetulan hari itu saya cuman gabut-gabut saja bikin beat. Cuma gabut. Gabut-gabut. Tiba-tiba masuk juga dengan lagu liburan. Jadi ini sudah kok ganti di beat yang awalnya tadi dibilang sama Harry R&B sekali, terus pindah ke yang lebih lo-fi, lebih ke pop seperti itu. Ada kesusahan di situ tidak? Tidak sih. Ya ya. Aman. Itu sempat kok coba sengaja memang buat lagu liburan ini, atau emang pas bikin beat kayaknya pas buat lagu ini deh kayak begitu? Jadi yang untuk Lofi ini itu sebenarnya waktu itu saya cuman lagi memang gabut, tidak ada kerjaan, bikin beat, tidak ada kepikiran untuk mau bikin lagu liburan jadi lo-fi gitu, enggak, cuman fokus bikin beat. Tiba-tiba mereka coba dia punya chorus pakai liburan, jadi sudah dan take lagi. Oke, jadi akhirnya masuklah itu sebagai beat untuk lagu liburan yang dimana lebih beatnya lebih lo-fi gitu ya. Nah, terus sampai sekarang nih di antara kalian tuh ini kan jadi satu nih GBF toh. Jadi otomatis misal si Bas bikin lagu, terus yang paling ujung sana namanya siapa? Sobat? Brian. Sekarang bisa Brian bikin lagu itu semua jadi masuk dalam satu kesatuan GBF begitu. Kita sebenarnya GBF ini sudah yang tadi saya sampaikan kita bukan lagi grup. Nah, jadi sebenarnya mereka ini semua punya ada grup solo proyek sendiri begitu. Proyek. Cuma kita karena teman, maksudnya kita sering nongkrong, sering sama-sama. Jadi ketika Brian punya tema lagu ada, Brian info, yuk kita bikin lagu ini. Atau tidak mungkin Brian bisa lihat yang cocok dengan lagu yang saya mau bawa nih, siapa yang bisa cocok kayak gitu. Terus kira-kira sampai sekarang ini itu ada berapa lagu yang sudah diproduseri sama GBF? Kalau untuk yang dengan mereka ya, maksudnya ini jujur memang belum terlalu banyak, masih belum terlalu banyak. Tapi setidaknya kalau untuk di atas 20 lagu ada. Di atas 20 lagu? Ya. Tapi belum ada album? Belum sempat? Kita single terus keluarnya. Terus ya? Iya. Jadi 20 lagu. Itu dari 2013 itu? Kalau mau dicatat 2013 banyak sekali. Lebih banyak lagi ya? Jadi penyanyi-penyanyi rap ini punya penyakit sebenarnya. Bisa. Berarti bukan kanker aja begitu ya? Bukan. Jadi ini bagaimana yang coba ceritakan penyakit-penyakit anak-anak dahulu kala yang kalau bikin lagu tuh bagaimana coba? Kalau penyanyi-penyanyi dahulu kala tuh ya seperti, maksudnya kita kalau mau bikin lagu tuh ya mengalir saja sih. Jadi kalau ada macam ada langsung bikin tuh jadi saja. Jadi kalau kak semua tahu pernah bikin satu dulu tuh kalau dulu. Satu hari tuh bisa 3 lagu begitu.
Oh gitu. Jadi kalau mau dicatat banyak tong tidak tahu lah. Asal jadi. Jadi akhirnya Jadi Jesu ada, Su jadi, terus sekarang Su lupa itu lagu yang mana gitu. jangan kan lupa, jangan dengarkan lagi setelah pernah. Ketika hafal lirik lah sudah tidak tahu liriknya tuh yang mana. Jadi kalau sekitar itu bukan 20 lagu paten, tapi setidaknya sekitar 20 lagu itu kita kayak proper yang memang diproduksi baik-baik. Maksudnya kita diceritanya rawat lah gitu. Kalau dulu-dulu asal yang penting rekam, rekod langsung bawa aja. Terus inspirasi lagu. Tadi Bas bilang saya tersuka dengar lagu-lagu pop karena terlalu galau-galau kah bagaimana itu. Nah kalian sendiri tuh bikin lagu inspirasinya dari mana? Maksudnya apakah gini kan kadang orang sekarang lebih banyak bikin lagu tentang cinta, ya kan? Ya, ya. Nah kalau teman-teman GBF ini adakah mungkin kayak patokan tersendiri? Atau orang nih kalau bikin lagu tentang ini ya, atau sembarang saja dan sampai sekarang inspirasinya tuh dari mana? Kalau saya sebagai beatmaker, kalau kita tuh harus kalau sebagai beatmaker tuh biasanya kita harus dengar lagu banyak, harus dengar hampir semua sih. Tapi kan pasti Semua genre berarti. iya, semua genre. Saya cari inspirasinya bebas mau genre apa saya. Tapi tergantung dari masing-masing juga. Kalau saya kayak tadi bilang kalau koplo saya kurang kayak gitu. Jadi kau bikin beat, nanti sisanya tinggal teman-teman yang lain mau isi liriknya begitu. Iya. Oh, jadi bagian beatmaker. Nah, yang nulis-nulis lirik nih biasanya Tapi kayak inspirasi- produce lah. Kalau produce musik memang kita kasih langsung ke Senki. Hmm. Jadi kita cuma tahu datang tulis lirik, isi nanti bagian mixing, mastering dan sebagainya. Kita punya Nah, ini nih yang lirik ini nih. Nih inspirasinya dari mana nih? lirik yang tadi Afif Selain bilang. Harry lah, selain Harry lah. Oke, oke. Siap. Apa Mario? Mario belum Mario. Kalau lirik, inspirasi, kalau bikin lirik saat di WC sih, itu pasti ngalir. Itu sih biasa Itu sih. ngalir. Karena salah satu Itu tempat ngalir. yang bisa Inspirasi. bikin inspirasi tiba-tiba muncul itu pas lagi jongkok tuh. Iya itu ngalir pasti. Tuh. Ngalir. Itu mau lagu apa saja, ada saja itu. Ada saja itu. Ibarat ya, ibarat. Ibarat. Ya, Potong. Tapi kok sendiri suka lebih suka bikin lagu tentang cinta, teman, atau tentang permasalahan yang ada di Indonesia kah, atau di bumi saat ini? Gimana, Kalau Mario? kita tidak terlalu sih, Jadi apa? lebih kayak apa? Ya, keresahan diri aja sih. Keresahan diri. Oke. Tentang BBM yang sekarang tuh mau beli Pertalite harus kasih tunjuk barcode Nah, begitu. Itu juga mungkin next. Lebih- ya. Terus sejauh ini biasa saya mau tanya ini nih beatmakernya nih. Kalau mixing lagu dari buat nih sampai selesai jadi bener-bener lagu itu berapa lama? Berminggu-minggu sih. Minggu. Iya Paling soal cepat paling cepat 1 minggu lah. 1 minggu ya. Oh itu nanti biasanya adakah proses yang kayak kasih dengar dulu di Harry atau di siapa yang buat? Ada. Ini kurang apa begitu? Ada yang begitu gitu. Pasti ada. Oke. Terus dari teman-teman adakah yang mungkin pernah bikin lagu, tapi di antara lagu yang pernah kamu punya itu ada satu lagu yang kayak ini sah sekali nih lagu ini. Ini sah sekali. Ada. Bas. Ada. Lagunya tentang apa tuh, Bas? Lagunya lagu Melangkah Kakere. Itu Iya, kita betul. bikin tuh, maksudnya bikin tuh sesuai real kehidupan gitu. Kita punya kehidupan. Ini sudah kita dari bawah nih, kita berusaha bangkit sampai jadi kayak manusia begini nih. Itu cerita lah. Itu bagaimana sampai kok punya ilham akhirnya kayak ini lagu bagus. Ini saya bikin lagu deh, atau momen-momen kayak kadang kan orang kayak yang patah hati dulu baru akhirnya mau bikin lagu. Rasa sakit sekali mau bikin lagu kayak begitu. sama lagu tadi itu juga bukan patah hati tapi intinya punya rasa makanya bikin lagunya Melangkah. Iya. Itu gimana, Bas? Cerita sedikit lah. Kakir yang waktu itu dia yang punya ide-ide terus oh iya sama Mana, saya juga rasakan begini jadi. Ya, jadi sebenarnya lagu ini nih kita tidak dibuat secara berpikir bahwa lagu ini kita buat lagu Melangkah, tidak. Kita ada buat ikut lomba film dulu. Kita buat lomba film. Ketika lomba film itu mereka disuruh kualifikasinya original sound effect, original video, intinya original semua. Ketika kita punya talenta untuk membuat musik, akhirnya terciptalah lagu itu. Oh, jadi awalnya untuk ikut event lomba itu. Ya, soundtrack film. Itu cuma untuk soundtrack film harusnya.
Jadi film itu bercerita tentang satu orang yang struggle di kehidupan. Dia bertahan dengan anggaplah doa ibu. Jadi ceritanya ibunya ini yang buat dia semangat. Karena di film itu juga kita tidak menceritakan ada ayahnya, tapi sebenarnya bisa saja ayahnya gimana, mata misalnya tidak ada ayah. Jadi kita lebih ke arah doa ibu yang bikin dia semangat. Begitu. Dan akhirnya menang. Filmnya kalah. Tapi lagunya yang naik. Lagunya yang naik. Lagunya Iya. Dibawain tidak sih di kali ini? Tidak ya? Ada. Ada ya nanti. Ada. Oke. Baiklah. Untuk itu para pemirsa serta pendengar RRI Net Live Musik, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Masih kulawan dalam belenggu gagal yang menyelimuti hati. Tenangkan hati, tak semanis mimpi. Harus berjuang meski berat ku lewati. Semangat datang menyelamatkanku dari kerasnya dunia yang menolakku untuk berdiri. Kuatkan langkahku Tuhan, jalani hidup ini bersama doa ibuku yang selalu menemani. Tak pernah menyerah dengan keadaan, karena aku terus lakukan aktivitas tanpa batas. Ku masih berjalan walau dalam tekanan. Lika-liku Tuhan kuatkan, doaku panjatkan. Syukur selalu pastikan, jatuh pasti bangkitkan. Melangkah terus berjalan, menembus halang rintang. Warnai selalu hari, beri dengan senyuman. Di setiap amal baik Tuhan pasti lukiskan. Pahit manis hidup, hitam putih kehidupan. Jika gagal ini bukan akhir dari kesuksesan. Melangkah tak henti, cahaya mentari, ku awali duniaku. Hello selamat pagi, ku siapkan semua. Pastikan cerah hingga fajar kembali jingga. Menikmati senja, tak ku peduli masalah datang silih berganti. Doa ibuku buat dapat berdiri, takkan henti di kanan dan kiri. Rezeki syukuri, kejar impian, semangatmu tak kenal henti. Bila teringat duka, sembari ku angkat tangan lalu berdoa, tak pernah berhenti dan tetap melangkah lawan kerasnya dunia. Hati dikuatkan doa, tetap percaya meskipun tertusuk dihantam sakitnya kecewa. Dan jika sekali ku jatuh, maka berkali ku bangkit. Selalu kuat takkan rapuh jika ku dapat disulit. Sahabat setia datang, temani susah ataupun senang. Lewati banyak masalah berjuang, ku yakin sehabis badai pastikan terang. Semangat datang menyelamatkanku dari kejamnya dunia yang menolakku untuk berdiri. Kuatkan langkahku Tuhan, jalani hidup ini bersama doa ibuku yang selalu menemani. Tak pernah ku menyerah dengan keadaan, karena terus lakukan aktivitas tanpa batas. Semangat datang menyelamatkanku dari kejamnya dunia yang menolakku untuk berdiri. Kuatkan langkahku Tuhan, jalani hidup ini bersama doa ibuku yang selalu menemani. Tak pernah ku menyerah
terus lakukan aktivitas tanpa batas. Nah pemirsa serta pendengar RRI Net Live Musik, kita baru saja mendengarkan lagu yang disebut-sebut Bas sebagai lagu yang sangat berkesan baginya, Melangkah. Dan pengen tanya langsung ke Bas, kenapa lagu ini jadi kayak yang sangat berkesan buat Ko? Karena lagu itu sesuai dengan kehidupan saya pribadi. Jadi Ko juga menjadi orang yang ternyata di balik Ko saat ini, memang rata-rata seperti itu sih, ibu ya yang begitu. Ibu ya yang jadi kayak support system paling the best lah ya. Tapi kok dapat momen-momen dimana kok ibu kejar kok dengan sapu juga begitu? Dapat kerja dengan sapu, tangan dapat bakar lilin, dapat semua. Maluku keras kawan Iya. Karena saya terlahir dengan kekerasan. Iya. Oh gitu. Tapi itu terkadang memang apa yang sebenarnya ditujukan oleh ibu adalah kasih sayang dari dia untuk ya, kita itu pasti. semuanya. Yang lagi nonton juga mungkin sekarang sudah jadi ibu atau besok-besok sudah mau jadi ibu. Kalian the best lah ya. Lagu ini spesial buat mereka ya. Iya benar. Ya Bas ya. Benar. Nah terus selain nge-rap, otomatis kan pasti ada punya kerjaan masing-masing nih, ya kan? Mungkin satu-satu boleh kapan ya? Karena saya yakin pasti selain nge-rap nih ada kerjaan masing-masing ini. Memang paling ujung. Ayo. Kalau saya kerjaan saya tuh sekarang saya bekerja di ada salah satu distributor di Sorong. Dia bernama Fastana Multimandiri. Nah, jadi di situ perusahaannya perusahaan kopi kapal api. Jadi payung atau brandnya kopi kapal api. Kayak distributor begitu ya? Ya, jadi dia di dalam situ ada banyak barang. Jadi good day. Nah di situ tapi saya di bagian marketingnya. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Tapi itu tidak mengganggu kayak ketika kau punya hobi kayak begini-begini nih ya? Atau memang ada trik khusus dari kau sendiri buat atur waktu supaya kopo rap jalan, kopo kerja jalan, seperti itu Brian? Kalau saya atur waktunya tuh biasa di hari Minggu. Jadi hari Minggu itu memang luangkan waktu selesai beribadah, terus langsung mulai bikin lagu. Jadi waktu yang hari Minggu tuh hari Minggu sama ada hari-hari libur. Jadi hari libur itu saya bukan macam langsung mau keluar pergi jalan atau jadi saya lebih banyak kalau mau hari libur dan hari Minggu tuh lebih kayak mau bikin lagu. Jadi aduh ini saya harus bikin lagu apa di bulan ini atau di minggu ini atau mungkin yang harus saya kasih keluar nih apa begitu. Jadi ada target begitu dari kau sendiri kalau minimal 1 bulan nih saya harus punya karya begitu ada? Kalau target saya belum ada sih, kebanyakan saya keadaan real. Jadi macam apa yang saya rasakan, keresahan yang lagi saya rasakan soal kebanyakan saya bikin tuh cinta dan lagu-lagu keras. Jadi kayak macam lagu cinta tuh ya saya lagi rasakan itu, berarti saya tuangkan semua di lirik. Jadi supaya saya keresahan itu semua tertuang gitu. Nah Brian sendiri kan sepertinya kau ini bagian yang nge-rapnya itu ya. Karena kan kalau rap sendiri itu ada yang kayak lead vokalnya ya kan, yang ada ketika dia lagu-lagu kayak ref-refnya itu dia yang ambil. Brian ini yang rapnya, bagian rappernya. Ya saya rapper, kadang juga ambil chorusnya juga. Chorusnya juga kadang. Nah terus pernahkah atau memang adakah kau latihan yang dimana kan rapper kadang ada saya lihat video-video cover gitu, mereka kayak putar lagu langsung mulai tuh dorang freestyle sendiri apa semua di atas meja dong sebut-sebut. Ya ada yang begitu-begitu toh. Itu kok sendiri kayak begitu tidak? Atau kok punya cara latihan itu ada lain lagi? Kalau untuk latihan apa nih? Itu nge-rap. Nge-rap kalau saya biasa juga begitu. Jadi kalau biasa di WC kalau bikin gitu ada ember, ada air begitu. WC number one. WC tuh bagaikan itu sebagai inspirasi. Jadi setelah kita masuk
Siap gitu, woi itu langsung macam ada saja yang kita mau buat keluar langsung, oh kita buat ini sudah dapat inspirasi, berarti dapat langsung jadi nyambung, oh begini. Oke. Terus yang Bas selain ini jadi musisi R&B, sibukan lainnya apa? Kalau saya kerja di studio foto, saya videografer di studio foto. Videografer, emang enak kalau jadi musisi terus kerjaan utama atau sampingannya itu videografer. Gampang, tidak ada budget bikin video klip, sumpah. Betul tuh kayak itu tidak ada budget. Tidak ada budget. Itu semua gratis karena orang yang kerja sendiri ya. Iya, kerja Terus? sendiri sakit. Sakit, kerja ada batas, jangan sampai mati. Nah terus bagaimana aku cara atur waktu untuk itu? Dimana aku hobi jalan, aku kerjaan jalan. Kalau saya pertama saya bersyukur sih dapat pimpinan yang support sama kita punya karya begitu. Jadi ketika saya bilang, Bu, saya mau izin karena saya mau begini. Oh iya silakan gitu. Jadi dia support kita punya karya-karya, dia tidak terlalu kaku gitu. Jadi saya luangkan waktu dari situ. Tapi cewek punya? Punya. Ah itu. Cie. Ini pas tiba-tiba Heri telepon, weh tag lagu dulu. Tapi sayang 11 tuh. Cepat sudah semua antar pergi nih bagaimana? Itu bagaimana coba? Tak balik. Dia yang pernah calling saya. Oh gitu. Deadline tiba-tiba bikin video klip. Dia ini sudah. Maksud tapi kok demi tua ini? Tuh hari ini dia telepon orang baru bangun kah? Tidak, maksudnya saya bagaimana cara kau atur waktu, kau jalan dengan kau pasangan, kau jalan kau kerjaan dengan R&B ini. Atau pas ada kayak tiba-tiba callingan mendadak terus sayang sabarnya pacar mengerti kah? Atau kadang cewek kan saya tahu bahwa dia harus diutamakan seperti itu ya kan. Kalau saya pacar tuh dia mengerti. Jadi ya? macam saya lagi jalan sama dia gini kakek telepon tiba-tiba, Afif kok di begini. Sayang santar, aku pulang kakek panggil saya jadi. Sumpah mau saya. Langsung nih betul. The best. Begini nih pasangan deh. Jadi buat cewek-cewek kalian ya, kalian harus mendukung hobi laki-laki. Siapa tahu besok-besok kan dapat uang dari situ buat kamu orang juga sebenarnya. Amin. Oke, buat berita kerja Kevin ya. Iya. Nah, Kevin selain kerja di depan komputer atau PC bikin-bikin beat, kerjaan lainnya apa? Kalau saya sekarang masih kuliah. Masih kuliah. Semester berapa? Kebetulan semester akhir. Weh, di mana? Salah satu kampus di Kota Sorong. Di Kota Sorong ya. Itu apalagi terakhir, tapi skripsi sudah selesai. Untuk sementara ini lagi susun. Nah, itu dia. Ini yang susah juga ini. Atau biasanya di slide 1 di PC itu ada gambaran-gambaran skripsi, sebelahnya editor musik. Sebelahnya FL Studio. Itu bagaimana kok cara aturnya, Kevin? Karena deadline otomatis deadline buat skripsi kan ada. Nah, terus tiba-tiba ada kerjaan kayak, wih ya saya punya lagu kayak begini-begini, mana nih? Ya, maksudnya bagaimana kok cara aturnya? Kalau saya biasanya tuh bikin skripsi pagi sih, supaya otak lebih fresh tuh. Oh, bikin skripsinya pagi. Nah kalau untuk buat beatnya nih biasanya enaknya tuh malam, lebih tenang, jadi inspirasi terbuka. Gue biasa begadang juga. Kadang. Paling cepat tidur jam berapa? Paling cepat tidur. Paling cepat jam 12. Jam 12 paling cepat, dan kau harus bangun pagi buat bikin skripsi. Iya. Luar biasa. Juang skripsi. Crispy. Pejuang skripsi ya. Oke, selanjutnya Mario. Di kamar mandi kapan? Iya. Dulu. Selain R&B apa? Apa? Maksudnya aku punya aktivitas yang lain. Apa? Kau punya aktivitas lain, mungkin jadi direktur di perusahaan apa gitu. Amin dulu. Nah, sekarang selain Amin. R&B apa? Selain penyanyi R&B? Bukan sekarang roasting kopi. Barista? Iya. Oh, barista. Di salah satu kafe di Sorong. Terus cara bagi waktu buat karena barista atau di roasting kopi ya, bukan Ya, barista ya. Jadi kayak yang tukang-tukang masak Iya, di kopi. bagian sangrai. Oh, berarti waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Mario? Biasa tidak ada patokan sih, random saja sih. Oh, yang jelas kayak ada yang mau dibikin Ya. begitu. Mengganggu tidak dengan aktivitas R&B ini? Tidak sih. Tidak ya, Lebih maksudnya. fleksibel. Lebih fleksibel ya. Ya.
Jadi kayak kadang kalau R&B ada ya sudah R&B dulu, kadang kalau tidak ada ya sudah kopi dulu, Ya, kayak kopi begitu-begitu. Oke, aman lah berarti Mario. Terus Harry, bagaimana Harry? Ini yang kayaknya jobnya banyak sekali Harry ini. Job apa dulu nih? Job foto, Wow. job bikin video ya. Amin amin amin. Jadi Harry juga pendengar dan pemirsa ternyata adalah salah satu konten kreator juga ya. Iya benar. YouTuber juga. Sementara kembali ke YouTuber lagi ulang. Ulang. Karena YouTube yang lama dihack. Itu banyak sekali profesinya ya. Fotografer, videografer, YouTuber, content creator. Sekarang adalah penyanyi rap juga. Bagaimana cara kuatur itu? Dan sekarang adalah seorang apa ya? Ayah lagi ya. Iya. Itu butuh, kalau misal 24 jam kayaknya kurang deh. Itu bagaimana cara kuatur? Kalau untuk atur waktu jujur ini memang kalang kabut. Sulit sekali. Kadang-kadang saya lebih harus fokuskan saya punya yang prioritas seperti freelancer videografer. Itu yang lebih saya fokuskan. Itu lebih pasti budgetnya. Iya. Bisa. Budgetnya lebih pasti itu ya. Seandainya kalau di lagu kita bisa dapat yang seperti itu dengan pemahamannya, dalam arti sebenarnya lagu itu juga lebih susah daripada video sebenarnya. Iya. Cuma karena di video itu karena yang bikin dia kelihatan hype itu alat-alatnya, itu yang makanya. Jadi kalau untuk segi pengaturan waktu, kalau untuk mau bilang dipilih, saya lebih pilih di musik. Daripada videografer. Benar. Jadi saya Pada lebih- sinematik lah ya. Intinya seperti itu. Intinya saya lebih nyaman sebenarnya di musik, tapi hanya saja kekerasan kehidupan ini yang Ya keras. betul sekali. Terkadang betul-betul harus kayak banting tulang, terus jemur lagi, banting lagi gitu Iya, ya. bukan pakaian. Oke, itulah aktivitas selain R&B dari teman-teman GBF ya. Ya benar. Yang dimana ternyata ada yang barista, ada yang juga fotografer, ada 2 bahkan, ada yang kerja di mana tadi, distributor, ada yang anak kuliahan juga. Baiklah, untuk pemirsa dan pendengar RRI Net Live Musik, jangan kemana-mana karena kita masih akan terus nih cari tahu tentang GBF ini. Sekarang kita dengarkan dulu ada So Far Away. Ada bilang gila, ada bilang sinting lah, ada bilang kalau besar jadi itu inilah. Every time sapu dada sabar sudahlah, Sabarlah, sudahlah. masing-masing punya porsi lah. Dudukku sejenak sambil seruput kopi, teringat aku di benak, mampukah hadapi hidup di jalan, keringat panas bagai api. Detikku kejam, banyak beling akan tapi I just wanna fly, making very happy. If you wanna stay, you make me happy maybe. I don't care what people say anyway. The step I take so far away. I just wanna fly, I'm making very happy. If you wanna stay, you make me happy maybe. I don't care what people say anyway. The step I take so far away. Keras dan lembut, kuat bertahan untuk hidup. 2 tangan tutup telinga, tak ku dengar ku menutup ocehanmu. Tak dapat buatku goyah. Original karyaku tak semata untuk bergaya. Dengarkan aku, You are the love you. jika tak suka denganku, aku juga bisa begitu. Bagaikan singa jangan coba untuk diganggu, karena raja rimba tak tunduk pada kawanan babu. I just wanna fly, making very happy. If you wanna stay, you make me happy maybe. I don't care what people say anyway. The step I take so far away. I just wanna fly, I'm making very happy. If you wanna stay, you make me happy maybe. I don't care what people say anyway. The step I take so far away. I just wanna fly, making very happy. If you wanna stay, you make me happy maybe. I don't care what people say anyway. The step I take so far away. I just wanna fly, making very happy. If you wanna stay, you make me happy maybe. I don't care what people say anyway. The step I take so far away.
So Far Away, lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan saya penasaran juga, ini lagunya tentang apa sih So Far Away ini? Kisahnya Harry juga yang Bas. cipta? Nggak, kisahnya Bas. Kalau ini kisahnya Oh, sisanya Bas. Ini sekali ini Bas yang cipta. Bas. Kali ini Bas. Jadi lagu itu tuh sama tentang keresahan tentang hidup juga. Cuma dia beda apa ya? Beda genre kah itu? Beda beatnya lah gitu. Tentang keresahan hidup ini apa? kehidupan. Jadi kayak apa? Banyak orang yang bicara ku harus jadi begini, ku harus jadi begitu. Tuh terus saya dengar. Tuh jadi tumpu diri sendiri saja gitu. Apa yang kau lakukan jangan lurus-lurus saja. Terus saja mau dengar orang-orang. Iya, karena sekarang tong bikin betul orang cerita, tong bikin salah orang cerita juga. Kan orang-orang terdekat juga sampai cerita tumpu busu. Ah, itu dia. Sampai mati juga tidak ada cerita. Ya, jadi So Far Away ini kayak sudahlah lagu yang harapannya pengen menginspirasi banyak orang supaya kalau kau mau jalan, ku jalan saja, terus usah dengar orang lain kayak gitu. Betul. Dan lagu ini kau ciptakan berapa lama? Maksudnya dibuat sampai jadi lagu berapa lama nih, Bas? Itu prosesnya lama kak. Jadi prosesnya lama pas saya ke beatmaker, dia rubah lagi, dia punya. Untuk khusus kau tulis lirik sendiri berapa lama? Kalau saya tulis lirik itu lama kakak, karena buku tabur dengan waktu kerja Tahun pas lagi begitu? kerja. Tak sampai paling 1 minggu 2 minggu lah. 2 minggu ya? Ya. 2 minggu bikin lirik, terus masuklah di Kevin. Ya masuk di Kevin. Terus saya jaga Kerry juga, Kerry saya ada punya keresahan ini tuh bikin sama-sama. Jadi saya bikin sama dia gitu. Dan lagunya duet. Iya, featuring. Ada video klipnya. Ada, baru itu aja sudah. keluar. Itu yang tadi saya cerita, dia panggil saya dengan mendadak-mendadak bikin video klip. Oke. Nanti Channel mungkin YouTube-nya bisa cek. dong apa? Channel YouTube-nya di mana? Kamera yang mana? Ini dong. Boleh yang mana aja. Oke. Nanti bisa main-main di channel YouTube saya, Harry Nation Music. Di situ ada kayak tadi lagu So Far Away. Ya, pas di situ ada video klip So Far Away. Baru keluar, masih panas. Jangan lupa subscribe. Selain di YouTube kayak Spotify atau platform musik lainnya? Ada juga, ada main juga. Ada juga ya. Jadi bisa langsung saja lah cari Harry Music. Ya. Baik, terus dari kalian sendiri adakah yang punya mimpi pengen collab bareng musisi rap lain? Saya pengen tahu itu siapa. Mungkin dari ujung apa? Dari Brian. Kalau saya pribadi paling sekali ingin collab tuh dengan salah satu rapper namanya Kellen Boy. Kellen Boy. Ya, itu dari mana? Dari Sorong juga? Dia dari K. Dari K. Iya. Kenapa? Dia punya pembawaan lagu tuh paling dapat sekali kalau untuk kita ke genre-genre hip hop, terus pokoknya dia saya pokoknya paling penggemar ya? Iya, penggemar dia punya lagu-lagu sekali. Kellen Boy, semoga dia lagi nonton dan ya cepat-cepat dipanggil nih Brian ya. Siapa tahu. Amin. Oke, selanjutnya Bas, ada musisi R&B favorit atau yang lainnya mungkin yang pengen kau ajak collab bareng? Kalau saya ada, dia dari Tidore, dia dari Tidore. Tidore. Ya, de facto rap. Itu saya suka karena dia punya lirik-lirik kadang di lagu tuh terkena sekali, dan dia tuh kayak suka, dia punya lagu tuh kebanyakan mengkritik pemerintah. Oke. Dan kehidupan De facto kayak sama rap. fans dia ya. De facto rap ya. Terus kalau Kevin? Kalau saya sih sebenarnya bukan kolaborasi rap sih, lebih ke kolaborasi beat sebenarnya. Sama siapa? Kolaborasi beat paling dengan Bonnie MC sih. Bonnie MC. Bonnie MC ini yang bikin lagunya ini bukan? Siapa nih yang rapper dari Manado nih? Eko Sio. Ya. Ya kan? Dulu itu beatmakernya Eko Sio. Nggak tahu kalau sekarang ya. Oke, selanjutnya Mario. Kalau saya pengen collab sama Bukarakat. Oh, bukan. Memang andalah. Bukarakat. Sama? Bukarakat. Bukarakat. Iya. Itu dari Sorong. Di Bali. Di Bali ya. Bukarakat. Flores. Kenapa? Karena dong top sekali. Musisi timur sampai ke luar negeri mereka. Tapi dorang di Bali stay-nya. Stay di Bali. Bukarakat ya. Bukarakat. Terus kalau Her? Kalau untuk collab sendiri dengan rapper-rapper yang lain mungkin untuk yang sekarang yang saya rasakan tidak ada. Tidak ada ya. Saya lebih personal saja. Tapi adakah kau punya musisi rap atau bahkan R&B idola? Dia
dia sebenarnya bisa dibilang R&B juga, namanya Lace. Lace. Iya, Lace sama Easy. Oke, kenapa? Karena lirik mereka tuh semua tajam-tajam. Maksudnya metafora, terus mereka intinya punya cara penulisan lirik itu buat orang memang kena sekali. Meskipun diolah dengan metode bagaimana mereka olah, kayak tidak langsung secara langsung, tapi itu kalau dipikirkan pasti rasanya kena sekali tuh. Menusuk sekali. Terus GBF sendiri nih, adakah mungkin kurang lebih kayak dalam waktu dekat ini ada kayak tempat perform atau ikut event apa begitu? Kalau untuk di dekat-dekat ini belum ada sih. Belum ada ya? Ya, belum ada. Terus untuk ini yang saya pengen tanya dari tadi nih, adakah mungkin sudah profit pendapatan dari R&B atau hip hop ini? Kalau untuk pendapatan sih itu dulu, yang sekarang baru mau dibangun kembali. Biasa berapa? Ini kalian pernah diundang-undang di acara event-event begitu kah? Ada yang pernah diundang mungkin? Ada? Heri pernah? Iya, kalau dulu manggung-manggung gitu kan? Iya, pernah. Itu dibayar berapa, Her? Kita waktu itu juga kan kayak collab sama kakak Glenn Sebastian. Jadi kadang-kadang kita tergantung nanti dari pembagiannya dari tim bagaimana. Oh gitu jadi ya. bukan dapat yang full sih waktu itu. Oke, jadi pokoknya ada lah ya kalau pas lagi dipanggil untuk bayar begitu ya. Iya. Tapi YouTube lumayan. Dulu ya. Sekarang 0. Oke. Jadi tolong bantu ya supaya up lagi ya teman-teman ya. Biar kita bisa berkarya terus. Terus ini di saat-saat 0 ini nih saya penasaran apa sih yang bikin kalian itu tetap kayak motivasi apa yang ada di kalian masih terus bertahan sebagai salah satu ya pembuat musik, penyanyi juga untuk lagu-lagu R&B ini. Kalau saya masih bertahan sampai saat ini karena memang mungkin sama dan teman-teman yang lain. Keresahan yang kita tuangkan ini tidak peduli kalau seandainya dia viral atau dia booming, terima kasih, itu bonus. Tapi kalau tidak pun kita tidak berharap kayak gitu. Minimal ada wadah lah ya. Ya, jadi kita hanya tuangkan saja kita punya keresahan dalam lagu ini, kita buatkan, jadi kita packaging videonya, kasih rapi-rapi, bagus-bagus. Senang aja di mata gitu. Makanya kenapa kita masih belum bisa untuk jadikan kita punya stylist yang ini menjadi pekerjaan utama. Oke, terus untuk Kevin, ini kan orang Sorong jadi Papua Barat Daya. Kau lihat musik di Sorong khususnya buat R&B ini sampai sekarang perkembangannya kayak bagaimana? Perkembangan R&B apakah dulu bahkan jauh lebih bagus daripada sekarang atau bagaimana nih? Sekarang lebih bagus sih. Sekarang lebih bagus ya. Jadi makin banyak ya. Makin banyak. Perkembangannya ya. Untuk beat bahkan lagu yang kau nilai sendiri dari kau kan sendiri beat maker. Pastinya tahu dong ya tentang bagus dan tidaknya itu pasti kau punya penilaian sendiri. Kalau menurut kau itu saat ini apakah ada yang kurang nih dari teman-teman kayak R&B khususnya di Kota Sorong sendiri? Entah mungkin kayak kayaknya dorang monoton dan lain sebagainya kayak begitu-begitu. Bagaimana kalau penilaianmu saat ini musik R&B di Sorong? Kebetulan juga ilmu belum banyak, jadi mungkin cara lain saja. Kita sebenarnya kalau untuk di konteks R&B-nya tidak juga. Jadi kita sebenarnya kita garap genre musik ini sebenarnya luas. Cuma hanya kita lebih suka saja gaya rapnya yang R&B. Jadi kayak rhyme and blues. Jadi kalau trap juga kita masuk. Jadi dalam arti gitu kayak tadi anggaplah kita punya judul lagu, ada yang lo-fi juga, ada yang soul-soul gitu kan. R&B soulnya, ada juga yang pop. Tadi kan termasuk Melangkah itu juga lagu pop, tapi kita gabung dengan rapper. Oh, jadi kayak lebih pop rap gitu ya? Ya, pop rap. Jadi kita sebenarnya kalau untuk genre cuma hanya saja kenapa R&B itu kita suka karena dia yang punya yang tadi rhyme and blues. Jadi punya irama yang sedikit ngeblues itu bagus. Jadi kita sukanya begitu, yang ada bernada. Oke. Ya. Dan untuk GBF sendiri, adakah mungkin kayak apa ya target atau mungkin harapan yang pengen dicapai sama teman-teman ke depannya? Mungkin kita mengharapkan bisa dapat penghasilan dari YouTube biar bisa membantu masalah-masalah keresahan hidup ya. Tapi biasa lah, orang yang lain juga ada kerjaannya, Muto. Iya. Aman lah, masih aman lah ya. Iya. Masih belum terlalu butuh ya.
Tidak cukup. Masih kurang. Jadi apa lagi yang bakalan dibuat oleh GBF? Misal adakah dalam waktu dekat mungkin mau kerja project lagi, atau mungkin ada mau remake lagu? Kan sekarang lagi musim tuh orang remake lagu tuh. Jadi kayak lagu-lagu lama ya, yang pernah rilis itu mereka bikin lagi baru buat apa ya, refresh begitu lagu-lagu baru, atau apa nih yang akan dikerjakan dalam waktu dekat sama GBF ini? Ya, memang kita untuk lagu-lagu lama kita akan mau daur ulang. Biar Messi kembalikan fresh lagu. Terus sayang sekali tema-tema dahulu yang kita saat buat lagu itu semua tema-temanya memang real. Jadi dalam arti mau cinta, mau apa itu semua memang betul-betul real. Sekarang ada lagu yang karang. Kalau kita sekarang buat sebenarnya ada yang karang, tapi kita lebih banyak yang realnya. Lagu-lagunya itu kisah nyata. Jadi makanya mau di remake lagi ulang. Nah, adakah mungkin kayak pemikiran mau bikin album begitu, Her? Pastinya ada, kalau waktunya banyak mau bikin. Bikin ya. Karena lagu sebanyak, cukup lah sebenarnya untuk bikin satu album begitu ya. Sebenarnya cukup. Baik. Sebelum close, saya pengen tantang teman-teman GBF untuk satu orang boleh lah ya. Satu orang boleh untuk ini freestyle. Freestyle motor udah kan? Angkat ban. Temanya Brian ini jago, Brian. bebas, mau Pro 2, mau Pro 1, mau RRI Sorong boleh. Brian jago, Brian boleh. Tes satu-satu deh, tes satu-satu. Brian boleh. Oke, ada. Siapa woi? Brian sudah. Atau saya sudah kah? Om Pimpa lagi gambar. Oke, Om Heri. Oke, Her. Heri kah? Pak Her. Satu sih. Terjago sih. Coba bisa aja ya. Cobalah. Tema Pro 2. Boleh. Oh, intinya sebut Pro 2 ya. Pokoknya bebas. Mau sebut RRI Sorong boleh, Pro 1 boleh, Pro 2 boleh. Oh yeah, sekarang tong berkumpul di sini satu frekuensi, di mana orang duduk sama-sama tanpa ada banyak sisi. Tong duduk di studio Pro 2. Tong dapat wawancara dari kakak yang paling bahagia. Sekali mengudara tetap mengudara. Berita Sorong jangan lupa untuk Pro 2. Wow! Meledak. Luar biasa. Sabi. Meledak. Why? Cuaks. 10. Oke, mungkin satu orang saja. Adakah harapan begitu buat anak-anak muda Kota Sorong, terkhususnya buat mereka yang suka lagu-lagu R&B, atau mungkin yang genrenya sama lah sama kayak kalian? Mungkin ada satu orang saja. Harry mungkin mewakili semuanya, atau mungkin Bas atau Brian boleh, Kevin atau Mario juga boleh. Satu orang saja. Ada? Kesepakatan grup terserah. Ayo. Untuk harapannya buat anak-anak muda mungkin yang lagi mau meniti karir, lagi juga mungkin suka dengar kamu orang pul lagu dan akhirnya terinspirasi juga. Mungkin adakah harapan dari teman-teman semua? Silakan. Ke kiri saya, ke kiri. Pesan-pesan dari kami cuma yang penting semangat. Semangat, jangan menyerah. Kalau gagal, ulangi lagi. Karena kegagalan adalah salah satu kurang lebih kayak jalan menuju sukses. Ya. Benar. Oke, terima kasih banyak buat GBF. Oke. Terima kasih sudah hadir di RRI Net Live Musik kali ini. Semoga besok-besok diundang lagi mau ya. Amin. Semoga besok-besok ada lagi yang sudah tiba-tiba nyanyi di festival di Yogyakarta kah? Amin. Ya, amin. Baiklah, untuk pendengar serta pemirsa RRI Net Live Musik, sampai di sini sudah untuk RRI Net Live Musik hari ini. Terima kasih banyak untuk sudah menonton dan menyaksikan acara ini. Sampai jumpa di RRI Net Live Musik selanjutnya. Bye-bye. Dadah semuanya. Bye. Let's go my bro. 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 Sama laju kencang, tak ada urusan, tak buang tinggal jauh di belakang. Amaro tim deres, orang laju di jalan, tersenang senggolkah aman bang? Aku waktu tarik garis, siap start, ayo saundang, maju tancap gas, tahan posisi. Awas hati-hati kala siap dibully. Lampu merah biru kelak-kelip bunyi, lincah aku speed, atau kala siap sembunyi. Gas, terus gas.
panas naik, terobos coba kasih like. Bamba bunyi asap naik, speedometer kandas hype high. Story titik lanjut live, sapu suka dalam night. Metal gua coba fight, jalan panjang banyak light. Kasih lepas injak paksa tambah nose. Tambah nose kah? Bakar sirkuit coba lambung aman bos. Aman bos. Terobos diri cari kanan kalau bisa. Sama lesa supersonic ayo gas lah. Let's go my bro bro. 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 Binikan rodaku tetap melaju bagai supersonic. Ban bunyi di jalan menjadi yang satu, walau banyak halang yang coba kas jatuh. Inginku tinggi kelas, lautku banyak guli bas. Pasti tandong yang terakhir kelas, sambung jangan mari. Lengkapi dengan style kekinian, bikin parent jadi suka beginian. Body full modifikasi ala Thailand. Jangan coba mau pele mama yorak lo di belakang. Come on, put your hands up. Mama yorak lo di belakang. RRI Sorong. Come on, go, 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 yeah. Sekali mengudara, tetap di udara. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.